fisika hebat. Selamat berjumpa kembali dengan materi pelajaran fisika. Materi pelajaran fisika yang asik dan menyenangkan. Bersama Ibu Ilis Nani Rahaini, kali ini kita akan mempelajari materi. Saat ini, mobil listrik dan motor listrik sudah ramai di jalan dan banyak yang menggunakan di setiap kalangan. Kalau motor dan mobil listrik digunakan terus-menerus, maka lama-kelamaan energi listrik yang tersimpan pada batu baterai yang ada pada mobil listrik dan motor listrik akan habis. Biasanya, pada kondisi ini, kita akan isi ulang batu baterai yang ada pada mobil atau motor listrik tersebut. Dengan demikian, batu baterai yang kita gunakan merupakan sebagai contoh listrik sekunder. Artinya, kita bisa mengisi ulang energi pada batu baterai tersebut. Mengisi ulang batu baterai terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia, di mana arus listrik mengalir dari sumber energi menuju batu baterai, sehingga terjadi aliran listrik searah. Apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud arus listrik searah? Baiklah anak-anak, biar lebih paham, yuk simak video ini sampai selesai. Jadi di video kali ini kita akan belajar rangkaian arus searah. Pada rangkaian arus searah kita mengenal besaran arus listrik. Arus listrik ini disebut juga arus konvensional, yaitu aliran muatan positif yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus listrik yang hanya mengalir ke satu arah disebut arus searah atau direct current yang disingkat DC. Jadi, rangkaian arus searah berhubungan dengan muatan listrik yang mengalir dalam penghantar yang disebabkan adanya beda potensial. Kuat arus listrik. Besarnya kuat arus listrik bergantung pada jumlah muatan yang mengalir melalui suatu penghantar tiap satuan waktu. Dirumuskan I sama dengan I per T atau I sama dengan N dikalikan E dibagi T. I sama dengan kuat arus listrik, satuannya ampere. I sama dengan muatan listrik, satuannya coulomb. T sama dengan waktu, satuannya sekon. N sama dengan jumlah elektron dan E sama dengan muatan elektron, di mana muatan elektron ini besarnya sudah ditentukan, yaitu 1,6 kali 10 pangkat minus 11 coulomb. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa muatannya yaitu elektron. Pada materi ini kalian mengenal ada yang disebut dengan arus listrik dan ada yang disebut dengan kuat arus listrik. Di mana arus listrik yaitu aliran muatan positif dalam suatu penghantar mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan kuat arus listrik yaitu banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Dalam menentukan besarnya arus listrik, selain menggunakan persamaan, dapat juga menggunakan alat ukur listrik, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan ampermeter. Ampermeter yaitu alat ukur untuk menentukan kuat arus listrik. Yang kedua yaitu voltmeter. Voltmeter yaitu alat ukur untuk menentukan beda potensial listrik. Dan yang ketiga yaitu alat ukur multimeter. Alat ukur multimeter biasanya alat ukur ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari, di mana alat ukur multimeter ini yaitu digunakan untuk mengukur nilai kuat arus, beda potensial, dan hambatan listrik. Membaca skala pada alat ukur listrik. Pada alat ukur ada beberapa skala yang diukur, yaitu skala yang ditunjuk. Ini ya, skala yang ditunjuk. Nah, yang ini skala yang ditunjuk. Ini pada voltmeter dan ini skala yang ditunjuk pada ampere meter. Kemudian ada batas ukur ya. Batas ukur yang ini pada voltmeter tercantum ada 10 dan ada 5. Nah, sekarang karena yang ditunjuknya 10 berarti batas ukurnya pada voltmeter yaitu 10 volt. Kemudian di sini ampere meter, kalau misalkan yang ditunjuknya yang ini berarti 10 ampere.
Kemudian ada juga skala maksimum. Skala maksimum yaitu skala yang garis yang paling ujung. Nah, ini pada voltmeter dan ini pada ampere. Setelah kalian menentukan skala yang ditunjuk, batas ukur dan skala maksimum, maka besarnya kuat arus dan beda potensial dapat dihitung dengan menggunakan persamaan nilai ukur sama dengan skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Cara membaca alat ukur listrik multimeter. Cara membaca alat ukur listrik multimeter sama seperti cara membaca alat ukur ampere meter dan voltmeter. Di sini ada yang disebut dengan skala yang ditunjuk, yang ini. Kemudian ada skala maksimum dan ada batas ukur. Besarnya nilai ukur pada multimeter dapat ditentukan dengan persamaan nilai ukur sama dengan skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Nilai ukur sama dengan, nah ini skala yang ditunjuknya yaitu menunjukkan 4 dibagi skala maksimumnya yaitu 10 dan batas ukurnya yaitu 1. Maka nilai ukur untuk multimeter ini, nilai ukur sama dengan 4/10 dikali 1 kilo ohm. Nilai ukurnya sama dengan 4 dibagi 10 yaitu 0,4 dikali 1 kilo ohm. Nilai ukurnya sama dengan 0,4 dikali 1000 ohm, karena di sini kan 1 kilo ohm diubah ke ohm jadi dikalikan 1000. Maka nilai ukurnya sama dengan 400 ohm. Cara memasang alat ukur listrik. Untuk ampere meter, alat ukur listriknya pada suatu rangkaian dipasang secara seri. Kemudian untuk voltmeter, alat ukur listriknya pada suatu rangkaian dipasang secara paralel. Kita lanjutkan ke contoh soal. Kalian perhatikan gambarnya. Di sini kalian diminta untuk menentukan besar kuat arus listrik pada gambar. Nah, pada gambar ini jadi kalian dapat menghitung besarnya kuat arus listrik. Pertama, kita tentukan dulu skala yang ditunjuk. Nah, ini skala yang ditunjuknya yaitu menunjukkan angka 60. Kemudian kita lihat batas maksimumnya yaitu 100 dan skala yang diukurnya atau batas ukurnya yaitu 5. Maka dari sini kalian dapat menghitung besarnya kuat arus dengan persamaan I sama dengan skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukur. I sama dengan tadi sudah kita tentukan, skala yang ditunjuknya yaitu 60, kemudian skala maksimumnya 100, batas ukurnya yaitu 5. Jadi 60 dikali 5 yaitu 300 dibagi 100 3 ampere. Jadi dari gambar ini maka kalian dapat menentukan besarnya kuat arus yaitu 3 ampere. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Tadi kita gunakan alat ukur untuk menentukan kuat arus. Sekarang kita gunakan menghitungnya dengan menggunakan suatu persamaan. Kita lihat soalnya. Di dalam suatu penghantar mengalir muatan listrik sebesar 480 kolom dalam waktu 2 menit. Yang ditanyakan yaitu berapakah besar kuat arus yang mengalir di dalam penghantar tersebut. Itu pertanyaan untuk yang A. Dan pertanyaan untuk yang B, berapakah besar muatan yang mengalir dalam penghantar pada waktu 5 detik. Nah, kita selesaikan. Untuk menyelesaikannya, pertama kita lihat diketahuinya dulu, di mana dari soal diketahui Q-nya 480 kolom, T-nya 2 menit. 2 menit ini kita ubah ke dalam detik, maka kita kalikan 60. Jadi 2 dikali 60 jadi 120 detik. Kita coba jawab untuk yang A dulu. Di mana untuk menjawab A, kalian bisa menggunakan persamaan I sama dengan I per T.
I-nya 480, T-nya 120. Jadi 480 dibagi 120, 4 ampere. Maka arusnya untuk A yaitu besarnya 4 ampere. Kemudian kita jawab yang B. Yang B yang ditanyakan itu muatan. Kalian untuk menjawab yang B dapat menggunakan persamaan I dikalikan T. I-nya yaitu diperoleh dari sini, hasil perhitungan yang tadi ya. Kemudian kita simpan di sini ya. Kemudian yang T-nya kita ambil dari soal 5 ya. Maka Q sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20 kolom. Jadi untuk yang A besarnya arus itu 4 ampere dan B besarnya muatan listrik yaitu 20 kolom.